Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Gimana hari ini? Ibu harap kalian semua tetap sehat dan juga tetap bersemangat. Sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, selanjutnya untuk kita dapat menumbuhkan rasa nasionalisme kita pada tanah air kita yang tercinta ini, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya anak-anak. Untuk hari ini kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay. Setelah kita menyanyi nih, ibu mau tanya dulu, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua ya, alhamdulillah. Baik anak-anak ibu, setelah kita selesai berdoa dan juga menyanyikan lagu nasional, kita masuk ke pelajarannya nih. Hari ini kita belajar mengenai tema 5, yaitu tentang ekosistem, dan juga subtema 2, hubungan antar makhluk hidup di dalam ekosistem. Nah, kita langsung pada pembahasannya ya anak-anak. Pada subtema 1 kemarin yang telah ibu jelaskan, ekosistem itu apa sih? Ada yang masih ingat? Nah, ekosistem itu merupakan suatu hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di sini ibu akan memberikan teks ke kalian berupa berita yang dimana berisikan tentang orang utan yang hampir punah. Kalian tahu nggak sih orang utan itu apa? Dan orang utan ini kenapa ya bisa punah? Apakah mereka dibunuh oleh manusia? Atau mereka yang kelaparan? Coba kita kulik-kulik ya. Nah, orang utan ini bisa punah karena ada 2 faktor. Faktor yang pertama itu faktor habitatnya yang telah dirusak, di mana kerusakan habitatnya ini terjadi karena ulah manusia. Manusia yang menebang-nebang pohon untuk dijadikan bahan-bahan bangunan, atau manusia yang menjadikan habitat orang utan itu sebagai lahan. Faktor yang kedua ini terjadi akibat orang utan ini saling berkompetisi. Kompetisi untuk apa ya, Bu? Kompetisi yang pertama itu mereka saling memperebutkan makanan, dan kompetisi yang kedua itu mereka saling adu kekuatan. Di sini ibu memberikan kalian 4 contoh ekosistem. Yang pertama itu adalah ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem hutan hujan tropis ini merupakan ekosistem yang biasanya itu mendiami wilayah luas tertentu yang memiliki pohon-pohon tinggi dan juga hewan yang berbagai macam jenis. Yang kedua adalah ekosistem sungai. Ekosistem sungai ini salah satu jenis dari ekosistem air tawar. Dihuni oleh berbagai macam tumbuhan dan juga binatang yang telah mengerti kondisi aliran air sungai tersebut. Yang ketiga adalah ekosistem padang rumput. Ekosistem ini identik dengan hamparan rumput yang luas dan juga memiliki curah hujan yang rendah. Didominasikan oleh tumbuhan rumput, memiliki jenis tumbuhan yang khas dan juga berbagai jenis hewan di dalamnya. Dan yang terakhir adalah ekosistem gurun. Ekosistem gurun ini merupakan ekosistem yang memiliki wilayah yaitu padang pasir ataupun gurun. Coba sekarang siapa yang bisa menyebutkan ketergantungan apa saja sih yang terjadi antara lingkungan dan juga makhluk hidup seperti manusia dan hewan? Coba ibu mau dengar dari Indah. Oh iya, pintar. Terima kasih Indah. Setelah kita memahami ekosistem, kita lanjut pada pembelajaran mengenai simbiosis. Simbiosis itu apa, Bu? Nah, Ibu akan jelaskan ya anak-anak. Simbiosis itu merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup.
simbiosis ini dibagi menjadi 3, yaitu parasitisme, mutualisme, dan juga komensalisme. Ibu akan menjelaskan pengertiannya satu persatu ya anak-anak. Nah, untuk pengertian yang pertama yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini hubungan timbal balik antara dua individu yang dimana satu individu ini merasa dirugikan namun yang satu merasa diuntungkan. Contohnya apa, Bu? Contohnya itu ketika ada tikus dan petani. Tikus ini, mereka sangat untung karena mendapatkan makanan dari hasil yang petani ini tanam. Sedangkan petani sangat merasa dirugikan karena hasil panen mereka ini menjadi sangat lambat akibat hancur telah termakan oleh tikus-tikus ini. Yang kedua ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang dimana keduanya saling menguntungkan. Contohnya apa sih? Nah, contohnya itu ketika ada kupu-kupu yang menghisap sari-sari yang ada di bunga. Bunga ini mengalami penyerbukan akibat sarinya telah dihisap oleh kupu-kupu dan kupu-kupu mendapatkan nutrisi makanan untuk mereka hidup. Yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini merupakan hubungan timbal balik antara dua individu yang dimana yang satu ini merasa sangat diuntungkan dan yang satu tidak merasa diuntungkan maupun tidak merasa dirugikan. Contohnya itu ada ikan remora dan juga ikan hiu. Ikan remora ini berenang di dekat tubuh ikan hiu agar terhindar dari pemangsa dan juga ikan hiu ini tidak merasa terganggu atas kehadiran ikan remora tersebut. Nah, setelah kita mempelajari ekosistem, simbiosis yang berhubungan dengan makhluk hidup serta alam, kita ini kan makhluk hidup manusia. Manusia ini ternyata tidak pernah bisa dipisahkan oleh alam. Alam sendiri ini memberikan inspirasi tertentu. Contohnya ini yaitu inspirasi tari. Tari Turuk ini merupakan tarian asli suku Mentawai yang berada di Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Setelah paham atas materi-materi yang telah Ibu sampaikan, apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil untuk pembelajaran kita hari ini? Ya, benar. Kesimpulannya yaitu kita telah mempelajari ekosistem yang dimana ekosistem terdiri dari berbagai macam jenis. Dan juga kita telah mempelajari simbiosis. Simbiosis itu terbagi dengan 3 jenis yaitu ada parasitisme, komensalisme, dan juga mutualisme. Dan juga kita telah mempelajari tarian dari suku Mentawai yaitu tari Turuk. Terima kasih ya anak-anak, semoga pembelajaran yang telah Ibu berikan hari ini dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, di sini ada yang masih kurang paham? Apa ada yang ingin bertanya? Sepertinya sudah paham semua ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, kita menyanyikan lagu daerah dulu ya. Lagu daerah apa nih yang akan kita nyanyikan hari ini? Sepertinya ampar-ampar pisang saja. Baik, kita nyanyi ampar-ampar pisang ya semuanya. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji dikubur bali-bali, mangga lepok, patak kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cancurupan, bengkok dimakan api, apinya cancurupan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.